Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita berdoa agar kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada pembelajaran hari ini kita belajar matematika dengan satuan waktu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar satuan waktu, misalnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Anak-anakku, dalam satuan waktu, jam analog mempunyai jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Sekali jarum detik berputar, satu putaran lamanya 60 detik. Saat itu jarum menit bergerak satu langkah. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian sekali jarum menit berputar, satu putaran lamanya 60 menit. Di saat itu jarum jam bergerak satu langkah. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Dengan demikian 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 dikali 60 detik itu sama dengan 3.600 detik. Kemudian selanjutnya untuk satuan waktu selain detik, menit, dan jam, ada hubungannya seperti 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. Dan 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun dan 1 abad sama dengan 1000 tahun. Anak-anakku, selanjutnya tanda waktu jam bulat atau tepat. Misalnya, jam menunjukkan pukul 3 jika jarum pendek terletak di angka 3 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Ini artinya pukul 3 tepat, bukan pukul 12 atau pukul 3 lebih 12. Tetapi ini pukul 3 tepat. Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 3. Itu berarti pukul 3 tepat. Kemudian tanda waktu jam tidak bulat atau setengah. Jika jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara 2 angka. Misalnya jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara angka 9 dan 10. Maka jam itu dibaca pukul setengah 10 atau pukul 9 lebih 30 menit.
panjang di angka 3 dan jarum pendek berada di dekat salah satu angka. Misalnya, jarum panjang di angka 3, jarum pendek berada di dekat angka 4. Maka itu dibaca pukul 4:4 atau pukul 4:15 menit. Jadi, setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Contoh, pukul 12, kalau jarum panjang di angka 1, lebihnya itu 5 menit. Jarum panjang di angka 2, lebihnya 10 menit. Jarum panjang di angka 3, lebihnya 15 menit. Jarum panjang di angka 4, lebihnya 20 menit. Jarum panjang di angka 5, lebihnya 25 menit. Jarum panjang di angka 6, lebihnya 30 menit. Jarum panjang di angka 7, lebihnya 35 menit. Jarum panjang di angka 8, lebihnya 40 menit. Jarum panjang di angka 9, lebihnya 45 menit. Jarum panjang di angka 10, lebihnya 50 menit. Jarum panjang di angka 11, lebihnya 55 menit. Jadi anak-anakku berputar terus. Kalau jarum panjang di angka 12 itu sebenarnya 60 menit atau 1 jam. Yang perlu anak-anakku ketahui, kalau jarum panjang di angka 3 itu 15 menit, di angka 6 itu 30 menit, di angka 9 itu 45 menit. Itu paling gampang diingat anak-anak, sisanya tinggal ditambah 5 menit saja. Kalau di angka 3 berarti 15 menit. Kalau di angka 4 ditambah 5 menit berarti 20 menit. Jarum panjangnya karena 1 jam itu ada 60 menit. Anak-anakku, bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Misalnya pukul 00 sampai pukul 12.00. Itu dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut dengan pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Contoh soal, ayah dan ibu berangkat kerja pukul 8 dan pulang kerja pukul 16.30. Berapa jamkah ayah dan ibu bekerja? Jadi diketahui ayah dan ibu berangkat kerja itu pukul 8 pagi. Kemudian pulang pukul 16.30. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Itu pukul 16.30 itu dikurang dengan pukul 8 pagi. Jadi ayah dan ibu bekerja selama 8 jam 30 menit atau 8,5 jam. Contoh lain, Ani mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12 siang. Maka lamanya Ani belajar berapa jam? Dari jam ini kita bisa mencarinya. Awalnya menunjukkan jarum pendek pukul 7, di akhirnya menunjukkan pukul 12. Kita dapat menghitung dari pukul 7 ke 12 dari setengah lingkaran seperti 1, 2, 3, 4, 5.
karena sampai di jam 12 selesai. Berarti lamanya Ani belajar ada berapa jam? Ya, jadi ada 5 jam. Atau dengan cara lain, lama Siti belajar sama dengan waktu selesai belajar dikurang waktu mulai belajar. Jadi pukul 12 dikurang pukul 7 sama dengan 5 jam. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Materi hari ini sudah selesai. Kalau ada yang kurang jelas bisa diwapri Ibu. Dan untuk memahami materi tadi, Ibu beri latihan atau tugas nomor 1 sampai 5 halaman 18. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.